institusi pendidikan itu punya 3 dharma kan ya. Satu, pengajaran, pendidikan pengajaran ya, untuk kalau secara instansi untuk mahasiswanya, tapi kan betul. untuk yang lebih luas kan ada juga. Betul. Kemudian penelitian. Ketiga adalah pengabdian masyarakat. Ketiga dharma ini sebenarnya untuk siapa sih? Nah, food waste itu kan ternyata bukan cuman ngomongin lingkungan aja ya, ngomongin pencemaran dan polusinya, tapi juga itu loss banget. Itu ruginya ke si pemilik warung itu. Practical experience-nya tuh nggak ada, Mbak. Perasaannya tidak muncul secara empati gitu kan. Kita baca misalnya laporan atau misalnya ada masyarakat sekitar hutan, ada sekian banyak. Terus misalnya kalau ada terjadi sesuatu di hutan, korbannya sekian banyak, tapi itu hanya nominal. Kita nggak tahu mereka tuh orang beneran. Halo semua pemirsa, dengan saya lagi nih. Kali ini saya mau balas dendam ceritanya. Saya kemarin ditanya oleh Pak Eka tentang apakah hutan itu bisa menjadi, intinya ya, bisa menjadi indikator kemajuan atau ketidakmajuan suatu negara. Nah sekarang saya mau balik nanya ke Vira. Kita sudah hadirkan Vira di sini, tapi bukan konteks hutan dan kemajuan itu lagi. Sekarang kita mengganti negara dengan institusi pendidikan. Nah, Vira sebelum itu, Vira udah dapat bocoran nih dari saya ya kan. Sebelum itu Vira ini siapa sih? Tapi kayaknya dia udah pernah ya muncul di podcast kita. Pemirsa bisa lihat podcast kita yang sebelumnya ya. Tapi sebelum itu Vira jelasin dulu deh, Vira siapa sih? Vira nih siapa ya? Vira nih baru masuk ya ke CTSS. Bulan lalu lah, baru mau sebulan. Itu jadi staff, kebetulan part time karena baru kembali bekerja setelah menjadi ibu. Wow. Dan ternyata ketemu sama Mbak Nofri yang juga fellow, yang ternyata adalah ibu-ibu juga dan senior saya ini ya. Begitu. Oke. Jadi kita ngomongin tentang kita di mana dulu ya ketemunya ya? Iya. Nggak usah deh itu nanti nggak aja usah ya. Karena kita ketemunya di institusi pendidikan pendidikan juga. Di mana institusi pendidikan itu punya riset ya kan? Masih ingat kan Vira? Apanya tuh? Risetnya. Oke. Okay. Kita nggak usah ngomong riset kita. Oh iya, jangan ya. Tapi kita ngomongin impact riset secara keseluruhan saja. Institusi pendidikan itu punya 3 dharma kan ya. Satu, pengajaran, pendidikan pengajaran ya, untuk kalau secara instansi untuk mahasiswanya, tapi kan untuk yang lebih luas kan ada juga. Kemudian penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Ketiga dharma ini sebenarnya untuk siapa sih? Apakah untuk dosennya? Gimana Ibu dan dosen? yang lainnya? Ya dosen nih, wah itu untuk saya. Dosen. Kemudian untuk yang dididiknya mahasiswa atau yang lebih luas. Gimana menurut pendapat Vira? Perspektifnya mungkin di disclaimer dulu ya. Mungkin aku perspektifnya itu dulu mantan mahasiswa ya. Kita mantan mahasiswa. Waktu dulu aku jadi mahasiswa, aku tahu ada tridharma itu ya. Tapi kemudian yang dirasakan untuk aku pribadi ya berarti itu hanya untuk kepentingan aku. Bagaimana orang tua aku menyiapkan aku berpendidikan tinggi dan kemudian nanti istilahnya nanti dapat kerja gitu kan dari ijazah itu gitu. Tapi pada saat kemudian nanti di perjalanannya kita kuliah dan kemudian kita ada salah satu yang mungkin ya ini juga mungkin membekas buat teman-teman mahasiswa juga ya di semua generasi lah ya gitu. Ketika kita disuruh KKN, PKLP ketemu sama masyarakat yang paling maksudnya kita tuh kan kalau aku sendiri gitu ya pribadi pengalaman tuh nggak pernah ketemu sama orang yang beda background gitu-gitu. Nah kemudian kita turun lapang, lebih di kuliah itu kan lebih baik turun lapang,
ketemu tadi ngobrol juga misalnya sama nelayan atau sama orang-orang yang di sekitar hutan karena kita dulu di kehutanan ya gitu. Terus ternyata ada kehidupan yang berbeda ya gitu di antara apa yang sudah pernah aku ketemui orang-orang gitu, bahwa aku di sini tuh kuliah itu sekolah tinggi itu bukan cuma buat diri aku doang. Nah di situ aku baru terbuka tuh, tercerahkan bahwa ini toh maksudnya kenapa kita tuh harus bermanfaat buat orang lain. Ilmu kita tuh nggak cuma ada di kita, dan kemudian nanti akhirnya bisa kita bawa gitu ya ke daerah-daerah kita gitu kan. Karena kebetulan Vira itu tidak berasal dari daerah yang, ibu sih sebenarnya dari Majalengka ya gitu. Jadi setiap lebaran tuh aku lihat ada orang ada di sana, ada TN, terus ada orang-orang di sekitar gunung. Apa tuh iya, TN? Taman Nasional. Taman iya. Nasional gitu kan. Tapi kalau misalnya sebelum kuliah itu aku nggak ngerti loh kalau ilmu itu ternyata manfaatnya bukan buat cuma kita doang gitu, tapi juga buat orang-orang di sekitar gitu. Orang-orang di sekitar misalnya Taman Nasional atau daerah-daerah yang lainnya yang mungkin jauh dari kota gitu. Itu aku baru tercerahkannya itu pada saat ya KKN itulah, KKN atau PKL itu. Berarti waktu itu kan udah belajar banyak ya secara teori. Iya, dan betul juga betul. manfaat. Tadi katanya kehutanan kan ya. Betul. Heeh. Ya. Bagaimana perasaannya pas datang melihat orang-orang di sekitar hutan? Gitu. Perspektif pertama itu apa sih tentang Iya, mereka? benar-benar. Karena sebelumnya di kuliah, maksudnya kuliah tuh kan di kelas ya kita. Ini juga mungkin jadi masukan juga nih buat ibu dosen gitu ya. Pada saat kita tuh di kuliah terkondisikan kan gitu. Iya. Kita baca textbook, sekarang udah ada internet banyak gitu ya. Tapi tidak ada empathical, kalau ada orang ngomongnya gini, empathical experience-nya tuh nggak ada mbak. Perasaannya tidak muncul secara empati gitu kan. Kita baca misalnya laporan atau misalnya ada masyarakat sekitar hutan, ada sekian banyak. Terus misalnya kalau ada terjadi sesuatu di hutan, korbannya sekian banyak, tapi itu hanya nominal. Kita nggak tahu mereka tuh orang beneran kayak kita loh gitu. Nah itu baru muncul ketika kita turun lapang itu. Ternyata mereka tuh emang beneran ada ya. maksudnya mereka sangat berdampak. Tadi bener, aku juga di podcast sebelumnya juga ngobrol sama teman-teman teman di PKSPL. Ya mereka ada nelayan gitu, jadi mereka ketemu sama orang-orang yang apapun yang terjadi secara global, misalnya climate change gitu, mereka yang terdampak duluan karena mereka paling dekat sama sumber daya alam gitu. Nah karena kita konteksnya ini dulu di kehutanan gitu kan, jadi waktu Vira PKLP di Taman Nasional Gunung Ciremai, ketemu sama ibu-ibu yang cerita dulu, katanya dulu tuh Neng sebelum dijadikan Taman Nasional ini tuh sempet banjir hebat gitu. Wah nggak ada deh pokoknya semuanya, karena mereka bertani sampai ke atas lah ya, sampai ke gunung gitu, ketinggian tertentu. Apalagi Gunung Ciremai itu kan payungnya gunung tertinggi di Jawa Barat. Pokoknya beliau cerita keresahannya, terus aku sampai ya juga ya, karena kita di kota, kita kan apapun yang terjadi di gunung kita nggak tahu gitu ya. Paling yang mungkin terdampak tuh gempa gitu ya. Tapi kalau di Bogor ya, dari gunung jauh, dari pantai jauh. Tapi ketika ibu itu cerita tuh aku langsung merasa empatinya keluar gitu. Ini tuh maksudnya kita tuh kuliah dengan ilmu. Nah terus pada saat ibu ngomong gitu, iya bu, mungkin karena kalau yang kita tahu ya bu gitu kan, kalau di kelas itu kalau misalnya hutannya di gunung itu digantikan dengan tanaman lainnya yang mungkin akarnya tidak, ya kita pakai bahasa sederhana ya mbak, akarnya tidak sekuat pohon-pohon yang besar, ada kemungkinan ketika banjir dia akan longsor bu, akan erosi segala macam gitu. Tapi ketika itu bukan hanya sekedar teori nih yang kita lihat di slide gitu, jadi beneran nih ada orang yang terdampak nih. Ini ilmu kamu tuh untuk mencerahkan itu gitu. Nah pada saat itu aku baru, memang perguruan tinggi itu jadi tempat yang seharusnya mahasiswa itu selain punya teori, kemudian dia ketemu langsung sama orang-orangnya, dan kemudian ada sharing knowledge di situ. Mungkin juga kan kalau misalnya kita mahasiswa kan kita cuma tahu teori ya, yang tahu realnya di lapangan setiap harinya itu adalah orang-orang di sekitarnya gitu. Nah itu ada transfer knowledge juga yang mungkin aku nggak tahu gitu. Apa sih tanaman yang sebelum-sebelumnya bu, tanaman yang di sini dulunya apa? Aku juga belum tahu gitu kan. Jadi ada sharing knowledge itu, ada transfer knowledge itu. Nah kemudian si pendidikan ini kemudian seharusnya bisa menjadi pintu masuk baik bagi mahasiswa kepada masyarakat, dan dua arah ya gitu. Itu jadi menurut aku sistem yang
pendidikan yang seharusnya terjadi gitu. Oke. Tapi kalau bicara soal empati, kemudian menyebarluaskan ya, mendeliver apa yang kita dapat dari institusi pendidikan. Iya. Mungkin apakah ada kecenderungan kita akan tepat mentransfer emosi kita terhadap sesuatu hanya yang kita tekuni atau sesuatu yang dekat dengan kita. Misal masyarakat butuh tapi kita nggak tahu bagaimana dan kita bukan bidang kita. Apakah juga itu menjadi tantangan gitu bagi kalian ketika di lapangan? Benar, pastinya. Sebenarnya kalau kita ke lapangan itu aku merasa bahwa aku paling nggak ngerti apa-apa sih. Aku tidak lebih mengerti daripada ibu-ibu di masyarakat sekitar situ gitu, menurut aku ya. Aku nggak tahu apakah ini dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa pada saat KKN atau PKL atau gimana gitu. Tapi yang aku dapatkan di situ kita melihat bahwa teori itu bisa hanya sebatas teori karena mungkin tidak site spesifik gitu, mungkin, atau mungkin terlampau ada perubahan di daerah situ sehingga itu jadi udah tidak efektif lagi gitu, apapun yang kita. Artinya sensitivitas itu karena sebidang saja. Kalau misalnya bukan di bidang kehutanan, bisa nggak kita bilang kalau kita sedikit kurang sensitif? Oh iya, betul terhadap perubahan sekitar. Iya kan? Betul. Jadi waktu karena aku dulu di kehutanan, so aku pikir ya kita harus mengkonservasi ini aja gitu. Iya ini kan? aja gitu konservasi. Kenapa aku jadi ingat nih waktu itu aku pernah role play waktu SMA, tapi ini waktu role play aku SMA, terus role playnya tuh aku dapat peran jadi government. Oke. Ada yang dapat NGO, ada yang dapat media. Terus pertanyaan bule itu dia dari NetGeo, dia nanya, kalau kamu sebagai government, kalau ada konflik wildlife konflik, kamu mau belain siapa? Manusia atau hewannya? Sebelum aku masuk ke hutanan, aku memang suka nih sama satwa liar. Suka tuh kayak, wow keren ya mereka gitu, hebat, bagus gitu. Tapi pada saat dikasih dapet tulisan government, so kayak, kalau aku bilang aku akan lebih memilih elephant sebagai spesies, terus orang-orangnya mau diapain? Gitu kan. Jadi akhirnya pada saat aku turun lapang pada saat kuliah, terus ibunya ngomong tentang saya rugi gini. Bingung ya, mau jawab apa? Karena nggak ekonomi lagi, aku mikir gitu. Padahal satu lingkungan itu kan gak hanya ngomongin tentang biologinya aja, ekosistemnya atau aja, ekologinya saja. Jadi memang harus ada transdisiplin. Kalau kita balik transdisiplin. lagi ke penjelasan Vira sebelumnya bahwa sebenarnya ilmu apa yang kita pelajari itu sebenarnya bukan buat kita. Betul. Dan itu buat orang lain. Betul. Mungkin juga bukan orang ya, non orang, entah itu tumbuhan. Iya, benar. Nah, berarti kita kurang dong dalam mengelaborasi apakah institusi pendidikan tinggi kurang memberikan pemahaman lebih terhadap untuk persiapan si mahasiswanya supaya ke lingkungan yang sebenarnya. Iya. Sadarkah soal itu? Iya, baru kepikiran juga sih. Soalnya setahu aku dulu karena aku nggak tahu di fakultas waktu Mbak Nofri itu kuliah. Kalau nggak salah itu kan KKN itu dia antar departemen. KKN itu apa sih? Kuliah kerja nyata ya. Kalau di saya waktu itu nggak ada KKN. Nah, di tahun aku fakultas kita itu wajib ya? Wajib, tapi kita nggak disatuin sama fakultas lain. Oke. Kalau yang lain, teman-teman aku yang di fakultas lain itu dicampur. Sehingga ketika kita ngomongin, mungkin itu ngomongnya jadinya apa sih? Working in silos ya. Nah, itu jadi lengkap tuh. Harusnya. Karena kan kita nanti akan menghadapi berbagai macam masalah. Betul. Nah, apakah ini juga berhubungan dengan, aku tadi cuma mau bilang sebenarnya ini sih Fir. Kita udah kemana-mana, tapi elangnya tuh ada di sini, di benang merahnya itu. Institusi perguruan tinggi itu kan di lingkungan sekitarnya kan ada masyarakat. Kayak keberadaan tadi Taman Nasional Gunung Ciremai kan ada masyarakat. Betul. Nah, masyarakatnya merasakan nih manfaat baik kan dari keberadaan Gunung Ciremai. Betul. Bagaimana menurut pendapat Vira soal ini ada institusi pendidikan tinggi, kemudian di sekitarnya ada masyarakat, apakah lebih banyak merasakan manfaat masyarakat terhadap keberadaan itu? Selain dari sisi kos-kosan rame ya. Iya. Iya, itu kalau ditarik juga ya. Itu kan tadi kita ngomongin tentang program
ininya ya, program institusinya. Tapi kalau keberadaan si institusi pendidikan terhadap lingkungannya, aku merasa ini karena aku juga ada hal yang correlated juga sih Mbak. Jadi karena aku dulu tesisnya itu tentang food waste, aku referensi sebelum dosen pembimbing aku tuh bilang kamu baca nih ini penelitiannya di sekitar kampus. Nah aku baru kita nggak boleh yang ngomong kampusnya. Oh enggak ya, iya benar. Di sekitar kampus tentang food waste, intinya kan pasti kalau di sekitar kampus itu ada kantin, ada tempat makan, warung makan gitu-gitulah ya. Nah beliau ini secara ada 3 orang lah gitu, mengambil data seberapa banyak food waste yang dihasilkan oleh warung-warung di sekitar kampus ini, dan kemudian kalau dihitung-hitung ibu rugi berapa sih gitu. Masuk nggak Mbak? Iya, ya itu kan juga dulu kita karena food waste itu kan ternyata bukan cuman ngomongin lingkungan aja ya, ngomongin pencemaran dan polusinya, tapi juga itu loss banget, itu ruginya ke si pemilik warung itu gitu. Tapi nggak sadar ternyata. Tapi nggak sadar karena itu seperti ya sudahlah gitu. Nah penelitian seperti itu menurut aku di institusi pendidikan itu jadi penting sebenarnya ya, walaupun mereka nggak minta ya. Mereka minta nggak sih kalau orang-orang nggak sekitar minta sih ya, tugas kita kan kita punya 3 dharma. Benar, nah itu ya. Apakah tridharma itu hanya sebatas di dalam kampus atau harusnya di luar kampus juga kan merasakan dampaknya gitu. Termasuk kayak itu ya, apa kalau kos-kosan gitu ya udah pastilah ya gitu kan. Tapi kemudian apakah ada penurunan lingkungan juga gitu. Terus apa ya, misalnya di kampus ini ada yang ngomongin tentang pencemaran lingkungan penelitiannya, nggak usah jauh-jauh lah gitu, penelitiannya coba di situ dulu gitu. Jadi sehingga ketika orang datang ke kampusnya tuh landmarknya tuh nggak cuman kampusnya yang bagus, lingkungan yang bagus, tapi juga pada saat oh ternyata masyarakat di sini tuh juga udah lebih keren-keren ya gitu. Atau misalnya perniagaannya gitu, walaupun UMKM kecil apa segala macam bagus ya, lingkungannya juga nggak kotor ya gitu, tidak wangi ya gitu kan, kayak gitu-gitu sih. Menurut aku perlu ada, walaupun penelitian kan pasti orang tuh pengen penelitiannya jauh-jauh ya, yang keren-keren gitu. Ya kan Mbak? Wow. Iya gak sih? Aku merasa orang-orang tuh kalau di angkatan aku dulu kayak, wah kamu penelitian di mana? Di mana? Pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok tuh kayak lebih keren gitu. Tapi pada saat apakah bisa dibawa ke lingkungan terdekat dulu ya gitu. Ini jadi merefleksi ke aku pribadi ya. Kalau ternyata ya karena masalah kita terlalu banyak. Ingat juga ke podcast sebelumnya yang Pak Eka bilang, oh kita nggak boleh lupa loh, kita terlalu jauh mikir ke depan, global, isu global. Ternyata isu di dalam yang terdekat ya nggak itu, di dalam itu yang terdekat malah nggak ada, ya kan itu ya. Iya, padahal itu jadi bukan tombak ya, ya jadi representatif kan. Apakah dia representatif ya gitu. Dan aku melihat kayaknya nggak cuman di satu institusi pendidikan, tapi itu banyak ya gitu. Ada peribahasanya nggak sih itu? Apa tuh peribahasanya? Apa Mer? Peribahasanya Mer, coba Mary googling dulu Mer. Peribahasanya apa ya? Kuman di seberang lautan tampak ya. Oh. Gajah di pelupuk matang tidak tampak. Benar. Iya sih, betul banget di perguruan tinggi. Nggak cuma satu perguruan tinggi sih rasanya ya. Mungkin bisa juga sebenarnya nggak harus lewat penelitian ya, tapi bahwa KKN itu kan KKN juga jauh-jauhan dulu. Oh iya, jauh-jauhan nggak ada yang nggak boleh. Kenapa coba ibu dosen? Gimana karena coba? itu terlalu memudahkan mahasiswa atau kurang terlalu gitu. kota gitu. Terlalu kota. Padahal challenge-nya itu banyak juga di kota. Banjir ya nggak sih? Iya, banjir, sampah. Sampah belum lagi isu-isu sosial. Hukum dan segala macam ya ada di situ. Oke. Jadi nyambung sama podcast Mbak sebelumnya ya. Nyambung banget. Iya kan? Itulah ya namanya transdisiplin itu iya, tadi. Bener. Semua selalu disiplin ada di situ. Iya benar-benar. Jadi gimana ya kita nyimpulin ini ya? Akhirnya menyimpulkannya bahwa ini jadi betul pertanyaan buat diri sendiri juga. Mungkin teman-teman ada yang mahasiswa di sini. Halo mahasiswanya Ibu Dami, Pak Surya. Yuk kita lihat dulu setidaknya gitu Mbak. Maksudnya walaupun itu tidak in a form of research atau apa, mereka awaken bahwa ya ampun keluar dari kosan. Ternyata kosan aku sekitarnya bener banyak. Kalau aku ya karena kosannya banyak sampah ya gitu. Nih. Padahal aku tesis tentang sampah nih. Apa tidak menampar aku setiap hari yang gitu. jadi concern iya pasti, tapi
kalaupun kita tidak bersinggungan dengan itu, bukan bidang keahlian kita, Mbok ya jangan cuek-cuek amat lah. Iya, gitu di ya. pribadinya sendiri ya, benar. Betul. Oke, jadi itu PR kita bersama, dan nggak selalu sih, walaupun 3 dharma itu tadi cenderung melekat pada dosen ya pemirsa sekalian, tapi mahasiswa juga adalah bagian dari akademisi, sivitas akademika ya kan. Betul, walaupun udah alumni juga loh. Alumni Kayak aku juga. bukan dosen, bukan researcher, tapi ya dalam keseharian harus punya mindset bahwa kita tuh harusnya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ya. Berarti indikator kampus yang bagus itu bisa kita bilang kalau masyarakatnya Di sekitarnya. ya, masyarakat Iya, benar. sekitarnya keren Bagaimana ya. itu? Apakah jadi tantangan buat Iya. teman-teman? Tapi balik lagi ya, keren, maju, bagusnya Nah. itu kita konsensuskan bersama, yang mana sih minimal ya bersih, Iya. rapi. Kayaknya kalau bersih kemudian sehat ya. Betul, Kayaknya lebih ke sehat. sehat. Karena kalau udah sehat pasti Yang lain juga betul. Dan indikator sehat manusia itu kan lingkungannya juga sehat. Jadi itu transdisiplin itu lah. disiplin banget. Oke, pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan ocehan kita, kita. sore hari ini. Kontemplasi kita ya. Iya, yang selalu pertanyaannya itu bikin galau. Kita tunggu berikutnya kalau ada hal-hal yang ingin Kalau ada didiskusikan topik-topik, bersama, iya. bisa komen ya. Iya, Nanti benar. kita akan coba ulas, atau mungkin ada yang menawarkan diri ingin duduk bersama kita Betul. berbicara. Setuju nggak, Fir? Setuju dong. Oke, terima kasih Dira.